Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan mengenai uncertainty analysis dan beranggotakan Abdul Razak Fatriansyah, Agus Dabudi, Arik Muhammad Rafi, Aryanda Rahmat, dan Ben Ganindra. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan pengamatan terhadap suatu nilai. Untuk eh, melakukan pengukuran dengan baik, kita harus memperhatikan beberapa faktor, seperti metode pengukuran, suhu lingkungan, kondisi alat, sampai pada analisa data hasil pengukuran, dan selanjutnya kita dapat membuat kesimpulan dari pengukuran yang telah dilakukan. Untuk mendukung kesimpulan tersebut, kita harus teliti memperhatikan apakah pengukuran yang telah dilakukan sudah sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan materi uncertainty analysis atau analisis ketidakpastian. Yang pertama adalah measurement errors. Kesalahan pengukuran atau error of measurement adalah perbedaan antara nilai sesungguhnya dari suatu pekerjaan seseorang dan nilai yang diperoleh oleh orang tersebut. Penyebab kesalahan pengukuran ini ada beberapa hal, yaitu ada accidental atau chance errors, systematic errors, interpretative errors, variable errors, personal errors, constant errors, statistical errors, dan errors of descriptive statistics. Nah, yang pertama adalah accidental, yaitu kesalahan-kesalahan ini dapat terjadi kapan saja. Contohnya seperti keributan di tempat tes atau keadaan subjek tes yang tidak begitu baik yang menjadi faktor error padahal pada saat tes tersebut. Accidental errors ini dibagi menjadi tiga tipe, yaitu test center error, subject center error, dan assessment error. Yang kedua adalah systematic atau biased error. Kesalahan yang merupakan hasil dari pemikiran yang tercemar, kecenderungan personal, moral yang tidak pantas, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah interpretative error. Kesalahan ini terjadi berkaitan dengan kesalahan dalam menginterpretasi hasil dari suatu tes. Kesalahan ini dapat terjadi jika terdapat kesalahpahaman dalam dua hal, yaitu dengan kelompok yang bagaimana seseorang telah dibandingkan, dan dengan cara apa pembandingan antara seseorang tersebut dan kelompoknya dibandingkan. Yang keempat adalah variable error. Kesalahan ini disebabkan oleh ketidakmurnian yang muncul berkaitan dengan adanya perbedaan alasan dan faktor situasi. Contohnya seseorang yang dites kesehatan dengan alat tes yang sama pada beberapa kesempatan yang berbeda akan memberikan hasil yang berbeda. Selanjutnya yang kelima adalah personal error. Kesalahan yang terjadi berkaitan dengan subjektivitas seseorang. Contohnya jawaban dari beberapa orang mengenai kecantikan seseorang. Lalu yang keenam adalah constant error. Kesalahan yang muncul karena perbedaan antara internal qualities dan internal abilities. Hal ini jelas sekali membuktikan bahwa nilai tes seseorang dalam sebuah tes mental abilities juga tergantung pada kemampuan orang tersebut dalam membaca. Selanjutnya adalah design stage uncertainty analysis. Design stage uncertainty analysis mengacu pada analisis yang dilakukan pada tahap formulasi sebelum tes. Ini hanya memberikan estimate dari ketidakpastian minimum berdasarkan instrumen dan metode yang dipilih. Jika nilai ketidakpastian ini terlalu besar, maka pendekatan alternatif perlu ditemukan. Jadi berguna untuk memilih instrumen dan memilih teknik pengukuran. Pada tahap desain pengujian, sistem pengukuran dan prosedur terkait mungkin hanyalah sebuah konsep. Seringkali yang mungkin diketahui tentang instrumen yang dalam banyak kasus mungkin masih hanya gambar dalam katalog.
Analisis ketidakpastian saat ini digunakan untuk membantu dalam memilih peralatan dan prosedur pengujian berdasarkan kinerja. Selanjutnya adalah combining elemental error atau root sum square atau RSS method. Setiap kesalahan pengukuran individu berhubungan dengan kesalahan lain untuk mempengaruhi ketidakpastian pengukuran. Inilah yang disebut penyebaran ketidakpastian. Kesalahan unsur dapat dihitung menggunakan metode RSS dengan rumus sebagai berikut. UX sama dengan akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat sampai dengan UK kuadrat. Di mana UX adalah perkiraan realistis ketidakpastian dalam variabel yang diukur. Selanjutnya, design state uncertainty. Design state uncertainty adalah interval yang ditemukan dengan membangunkan ketidakpastian instrumen dengan ketidakpastian zero order dengan rumus UD sama dengan akar dari U0 kuadrat ditambah UC kuadrat. Ketidakpastian desain atau design state uncertainty untuk sistem uji tiba dengan menyambungkan masing-masing ketidakpastian tahap desain untuk setiap komponen dalam sistem menggunakan metode RSS sambil mempertahankan konsistensi unit dan tingkat kepercayaan. Baik, kemudian materi selanjutnya adalah identifying error sources ya, atau mengidentifikasi sumber error dalam pengukuran. Nah, saya akan sedikit menyinggung tentang materi sebelumnya tentang design state uncertainty ya, atau ketidakpastian dalam tahap desain. Nah, design state uncertainty atau ketidakpastian dalam tahap desain adalah sebuah analisis ya, semacam analisis yang dilakukan terhadap perancangan pengukuran sebelum proses pengukuran dilakukan. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan informasi penting mengenai instrumen apa saja atau alat ukur apa saja yang dibutuhkan dalam pengukuran yang nanti akan dilakukan. Dan juga menentukan pendekatan pengukuran atau jenis pengukuran yang seperti apa yang diperlukan nantinya. Nah, akan tetapi meskipun telah dilakukan analisis dalam proses design state uncertainty tadi, hal itu belum mampu untuk memprediksi seluruh error yang mungkin terjadi selama proses pengukuran nantinya. Jadi setelah dianalisis pun masih ada error-error tambahan yang tidak bisa digambarkan selama proses analisis berlangsung. Nah, pada praktiknya sumber error dapat diklasifikasikan ke dalam banyak bagian ya, dalam banyak klasifikasi lain. Nah, tetapi sesuai dengan buku referensi yang saya gunakan, kita dapat mengetahui bahwa sumber error yang kemungkinan muncul itu diklasifikasikan ke dalam 3 golongan, yaitu yang pertama ada calibration error atau kesalahan pada kalibrasi, kemudian error pada data akuisisi, dan yang terakhir adalah kesalahan dalam reduksi data. Nah, kita mulai dari calibration error ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sebelum dilakukan penelitian, kita harus mengalibrasi terlebih dahulu alat ukur yang akan kita gunakan. Nah, tujuannya adalah agar alat ukur tersebut sesuai dengan standarnya. Penting untuk diketahui bahwa kalibrasi tidak bertujuan untuk mengeliminasi kesalahan ukur atau mengeliminasi seluruh kesalahan ukur, tetapi hanya untuk membantu mengukur ketidakpastian pada alat ukur yang kita gunakan. Nah, kesalahan-kesalahan pada kalibrasi itu dapat terjadi karena hal-hal berikut. Yang pertama adalah standar yang digunakan, kemudian instrumen atau kesalahan sistem, dan yang terakhir adalah kesalahan prosedur kalibrasi. Nah, kemudian klasifikasi berikutnya adalah kesalahan pada data akuisisi. Segala bentuk error atau kesalahan yang terjadi ketika proses pengukuran berlangsung
disebut dengan kesalahan pada data akuisisi. Nah, kesalahan-kesalahan tersebut antara lain adalah A, yang pertama, itu kesalahan pada sensor dan alat ukur yang tidak terhitung pada proses kalibrasi. Nah, yang kedua, atau yang B, adalah munculnya variabel-variabel tak terkontrol. Nah, yang dimaksud variabel tak terkontrol di sini itu adalah perubahan yang tidak dapat diprediksi seperti deformasi atau pemuaian yang diakibatkan oleh keadaan lingkungan selama pengukuran ya seperti suhu, kelembapan, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah penempatan dan pemasangan sensor atau sensor alat ukur ya yang dimaksud. Nah, kemudian yang terakhir adalah kesalahan pada reduksi data. Nah, reduksi data sendiri itu adalah begini, setelah pengukuran dilakukan dan diperoleh data mentah, maka proses selanjutnya sebagai tindak lanjut dari pengambilan data itu disebut dengan reduksi data. Reduksi data dilakukan dengan cara menganalisis atau mengelompokkan data-data mentah tadi yang didapat dari proses pengukuran, yang tujuannya agar data mentah tadi yang masih kompleks dan rumit itu dapat dipahami dengan lebih mudah. Nah, pada dua gambar ini merupakan tabel dari elemen-elemen kesalahan yang mungkin muncul dalam proses pengukuran. Nah, yang pertama, pada gambar di kiri, tabel 5.2, itu merupakan tabel elemen-elemen kesalahan pada data akuisisi. Nah, antara lain ada measurement system operating condition, sensor transducer stage, signal conditioning stage, output stage, processing operating conditions, sensor installation effect, environmental effect, spatial variation error, temporal variation error, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada gambar di sebelah kanan itu adalah elemen-elemen kesalahan pada tahap reduksi data. Nah, antara lain adalah curve fit error, translation error, dan error pada modeling. Dan masih ada banyak lagi ya sebenarnya. Lalu selanjutnya adalah systematic and random errors. Jadi kesalahan sistematis tetap konstan dalam pengukuran berulang di bawah kondisi operasi tetap. Kesalahan sistematis dapat menyebabkan offset yang tinggi atau rendah dalam estimasi nilai sebenarnya dari variabel yang diukur, karena pengaruhnya konstan. Mungkin sulit untuk memperkirakan nilai kesalahan sistematis atau dalam banyak kasus bahkan mengenali keberadaannya. Intervalnya memiliki tingkat kepercayaan atau standar deviasi setara dengan tingkat probabilitas 68% untuk distribusi normal. Ketidakpastian sistematis pada setiap tingkat kepercayaan diberikan oleh TV kali PB atau hanya TB. Interval yang ditentukan oleh ketidakpastian sistematis pada tingkat probabilitas 95% ditulis sebagai plus minus B sama dengan plus minus 2B atau 95%, yang memberikan nilai T sama dengan 2. Nilai T ini mengasumsikan derajat kebebasan yang besar dalam ketidakpastian sistematis yang ditetapkan dengan T sama dengan 1,96 yang dibulatkan menjadi 2 untuk memudahkan. Lalu selanjutnya adalah random errors. Ketika pengukuran berulang dilakukan di bawah kondisi operasi tetap, kesalahan acak memanifestasikan dirinya sebagai hamburan data resolusi komponen sistem pengukuran, kalibrasi dan prosedur dan teknik pengukuran oleh variasi temporal dan spasial variabel yang diukur
itu sendiri dan oleh variasi dalam proses operasi dan kondisi lingkungan dari mana pengukuran dilakukan. Lalu pengukuran kisaran kemungkinan kesalahan acak diberikan oleh ketidakpastian acak. Dapat ditunjukkan pada rumus berikut. Sx sama dengan Sx per akar N. Dengan derajat kebebasan V sama dengan N dikurangi 1. Dengan asumsi kesalahan terdistribusi normal. Interval tersebut memiliki tingkat kepercayaan 1 standar deviasi, setara dengan probabilitas 68% untuk populasi X yang memiliki distribusi normal. Lalu untuk selanjutnya adalah uncertainty analysis. Yang pertama adalah error propagation. Misalkan kita ingin menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam renang dari selang taman. Salah satu caranya adalah dengan mengukur waktu yang dibutuhkan untuk mengisi ember dengan volume yang diketahui untuk memperkirakan laju aliran dari selang taman. Berbekal alat ukur volume kolam, kita bisa menghitung waktu untuk mengisi kolam. Lalu sekarang misalkan kita mengukur X beberapa kali pada beberapa kondisi operasi untuk menetapkan nilai rata-rata sampelnya dan ketidakpastian karena kesalahan acak dalam nilai rata-rata ini. Yang untuk kemudahan kita tulis sebagai TSY. Ini menyiratkan bahwa mengabaikan kesalahan acak dan sistematis lainnya, nilai sebenarnya untuk X terletak di suatu tempat dalam interval X ETS. Masuk akal untuk mengasumsikan bahwa nilai sebenarnya dari Y yang ditentukan dari nilai X yang diukur berada dalam interval yang ditentukan oleh ditunjukkan pada rumus berikut, yaitu Y plus minus Y sama dengan F X plus minus TS X. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai Advanced Stage Uncertainty Analysis. Jadi analisis tahap lanjut seperti ini itu dikenal juga sebagai analisis ketidakpastian pengukuran tunggal, di mana analisis ketidakpastian tahap lanjut ini memungkinkan untuk pengambilan analisis tahap desain lebih lanjut dengan mempertimbangkan kesalahan, kontrol prosedural, dan pengujian yang mempengaruhi pengukuran. Next. Nah, untuk apa sih analisis tingkat lanjut ini dilakukan? Ada analisis ini dapat digunakan untuk dua hal. Yang pertama, itu dalam tahap desain lanjutan dari suatu pengujian untuk memperkirakan ketidakpastian yang diharapkan di luar perkiraan tahap desain awal. Lalu yang kedua itu untuk melaporkan hasil program pengujian yang melibatkan pengukuran pada rentan satu atau lebih parameter, tetapi tanpa atau relatifnya sedikit pengukuran berulang dari variabel terkait pada setiap kondisi pengujian. Selanjutnya, pada analisis kesalahan tingkat lanjut ini ada 3 ketidakpastian. Ada ketidakpastian order 0, ketidakpastian tingkat tinggi, dan juga ketidakpastian order ke N. Untuk yang pertama, ketidakpastian order 0. Pada ketidakpastian ini, atau ketidakpastian order 0, semua variabelnya dan parameter yang mempengaruhi hasil pengukuran termasuk waktu ini diasumsikan tetap, kecuali untuk tindakan fisik pengamatan itu sendiri. Nah, dalam keadaan seperti itu, setiap data
yang diperkenalkan pada pengamatan berulang dari nilai output adalah hasil dari resolusi instrumen saja, di mana ketidakpastian ordinal ini tidak memadai untuk sebagai pelaporan dari hasil pengujian. Selanjutnya ada ketidakpastian tingkat tinggi. Estimasi ketidakpastian tingkat tinggi ini mempertimbangkan pengendalian kondisi operasi, pengujian, dan variabilitas semua variabel yang akan diukur nantinya. Misal pada tingkatan order pertama, pengaruh waktu sebagai variabel asing dalam pengukuran dapat dipertimbangkan. Nah, tapi jika variabel dalam nilai terukur diamati, maka waktu adalah faktor dari pengujian itu sendiri. Nah, karena beberapa pengaruh asing yang mempengaruhi kontrol proses atau hanya melekat pada perilaku dari variabel yang diukur. Nah, dalam praktiknya nanti ketidakpastian pada tingkat pertama ini akan dievaluasi untuk setiap variabel terukur tertentu dengan mengoperasikan fasilitas pengujian pada beberapa kondisi operasi tunggal yang akan berada dalam kisaran kondisi yang akan digunakan selama pengujian yang sebenarnya. Selanjutnya ada ketidakpastian order ke N. Pada estimasi order ke N, karakteristik kalibrasi instrumen dimasukkan ke dalam skema melalui ketidakpastian instrumen UC. Nah, skemanya seperti apa? Nah, ini dia skema dari ketidakpastian order ke N. Di mana dari U0 atau zero order uncertainty jadi first order, lalu setelah itu ke arah N order. N di sini N order uncertainty atau order ke N-nya. Di sini ada rumusnya U sama dengan akar UC kuadrat per sigma UI kuadrat. Nah, ini adalah tingkat di antara yang memungkinkan prosedur pengukuran dan efek kontrol untuk dipertimbangkan dalam skema analisis ketidakpastian. Nah, estimasi ketidakpastian order ke N ini memberikan nilai ketidakpastian yang dicari pada tahap desain lanjutan atau dalam analisis pengukuran tunggal. Ini merupakan nilai yang sesuai untuk digunakan untuk melaporkan hasil dari tes pengukuran tunggal. Nah, selanjutnya ada multiple measurement uncertainty analysis. Nah, bagian ini mengembangkan metode untuk memperkirakan ketidakpastian dalam nilai yang ditetapkan untuk variabel berdasarkan serangkaian pengukuran yang diperoleh dalam kondisi operasi tetap. Nah, bagian ini, metode ini sejajar dengan standar ketidakpastian yang disetujui oleh masyarakat profesional di Amerika maupun pedoman internasional. Nah, prosedur mengasumsikan bahwa kesalahan mengikuti distribusi probabilitas normal, meskipun prosedur sebenarnya cukup sensitif terhadap penyimpangan, pengulangan yang cukup harus ada dalam data terukur untuk menilai kesalahan acak. Nah, jika tidak, beberapa perkiraan besarnya variasi yang diharapkan harus disediakan dalam analisis. Nah, selanjutnya ada penyebaran kesalahan. Nah, prosedur untuk analisis ketidakpastian pengukuran ganda ini atau multiple measurement ini ada beberapa hal. Yang pertama itu mengidentifikasi kesalahan unsur dalam pengukuran. Hal ini ditujukan sebagai bantuan untuk mempertimbangkan kesalahan-kesalahan di masing-masing kelompok sumber seperti kalibrasi, akuisisi data, dan juga reduksi data. Yang kedua itu perkirakan besar kesalahan sistematis dan acak pada setiap kesalahan unsur. Dan yang terakhir menghitung estimasi ketidakpastian untuk hasilnya. Nah, di dalam multiple measurement ini adalah mungkin jika kita membagi perkiraan untuk kesalahan unsur menjadi ketidakpastian acak dan sistematis.
Nah, di sini ada prosedur dari measurement uncertainty ini. Pertama, kita menentukan measure value-nya terlebih dahulu, lalu mengidentifikasi error-nya. Di sini ada beberapa error yang dimaksud, ada 9. The measurement system operation condition, lalu sensor transducer stage-nya, lalu signal conditioning stage, lalu ada output stage, process operating condition, lalu sensor installation effect, ada juga environment effect, spatial variation error, dan juga temporal variation error. Nah, nantinya untuk setiap K di sini kan menjadi PK dan PB, itu dibagi menjadi 2. Di situ untuk yang P, di situ untuk ialah measurement standar random uncertainty-nya. Yang B di sini adalah measurement systematic uncertainty. Untuk yang P sendiri di situ ada rumusnya P sama dengan SX atau sama dengan SX per akar N. Sehingga nanti pada puncaknya ditemukan measurement uncertainty-nya atau UX-nya di situ ya. Mungkin itu saja dari saya. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Koreksi untuk kesalahan berkorelasi. Sejauh ini, diasumsi bahwa semua elemen error yang berbeda dalam tes independen dari yang lain. Jika dua kesalahan tidak independen, mereka berkorelasi. Misalnya, ketika instrumen yang sama digunakan untuk mengukur variabel yang berbeda, kesalahan sistematis instrumen antara variabel-variabel tersebut berkorelasi. Jika beberapa instrumen dikalibrasi terhadap standar yang sama, maka ketidakpastian sistematis dalam standar diteruskan ke setiap instrumen. Oleh karena itu, error ini berkorelasi. Efek numerik dari kesalahan berkorelasi pada ketidakpastian tergantung pada hubungan fungsional antara variabel dan besarnya kesalahan sistematis unsur yang berkorelasi. Sekarang, diperkenalkan koreksi untuk mengobati atau error sistematis berkorelasi. Pertimbangkan hasil R yang ditentukan melalui hubungan fungsional antara variabel independen terukur XI, I sama dengan 1, 2, sampai dengan L, di mana L adalah jumlah variabel independen yang terlibat. Setiap XI tunduk pada kesalahan sistematis unsur dengan ketidakpastian standar. BK di mana K sama dengan 1, 2, sampai dengan K mengacu pada masing-masing hingga salah satu elemen K error. Sekarang biarkan bahwa H dari ini K error berkorelasi antara variabel sementara, sisanya K sampai dengan H tidak berkorelasi. Ketika error berkorelasi, disertakan ketidakpastian standar sistematis dalam hasil diperolehkan oleh rumus di bawah ini, di mana indeks C adalah kontra sama dengan I plus 1 dan dengan rumus di bawah ini. Persamaan yang pertama memperkenalkan covariance BXI, XJ untuk memperhitungkan kesalahan berkorelasi dan ini ditemukan dari rumus ini, di mana H adalah jumlah elemen error yang berkorelasi antara variabel XI dan XJ dan H adalah counter untuk setiap kesalahan berkorelasi. Perhatikan bahwa persamaan yang pertama mengurangi persamaan ketika tidak ada kesalahan yang berkorelasi, yaitu ketika H sama dengan 0, BXI, XJ sama dengan 0. Interval ketidakpastian sistematis non-simetris. Ada situasi di mana kesalahan harus dibatasi di satu sisi atau miring tentang nilai rata-rata yang diukur, sehingga ketidakpastian sistematis lebih baik dijelaskan oleh interval non-simetrik. Pendekatan permodelan mengasumsikan bahwa kesalahan simetris tentang beberapa nilai rata-rata dari distribusi kesalahan, tetapi asimetris tentang nilai rata-rata yang diukur. Jika kita memodelkan distribusi kesalahan sebagai distribusi persegi panjang, maka kita berasumsi bahwa batas-batasnya ditentukan dengan menentukan batas-batas distribusi itu. Distribusi normal atau persegi panjang tidak selalu merupakan model yang tepat untuk menangani ketidakpastian sistematis asimetris.
Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.